Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Baik sobat olahraga, kita jumpa lagi siang ini di obrolan Prestasi Jakarta KONI DKI. Kita akan berdiskusi ringan tentang transparansi anggaran dana hibah di KONI DKI. Bersama Bendahara Umum KONI DKI, Pak Hadameon Aritonang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bang Vicky. Salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga. Pak Hadameon ini biasa disapa Bang Dame. Siap. Jadi kita manggilnya Abang aja, Bang. Siap, Bang Vicky. Baik, Bang. Ini OPJ ini hadir setiap seminggu sekali, Bang, di hari Kamis jam 2 gitu loh. Ya. Jadi kita punya channel media sosial lah, KONI DKI sebagai pusat informasi lah. Kita hadirkan para narasumber dan tema-tema yang menarik untuk sobat olahraga gitu. Ya. Nah, untuk tema hari ini kita akan berdiskusi tentang transparansi anggaran dana hibah, Bang. Siap, Bang. Nah, jadi kita ingin tahu sobat sobat olahraga mengenai dana hibah ini seperti apa gitu loh. Terus mekanismenya seperti apa untuk KONI maupun untuk para atlet nanti gitu loh. Tapi sebelum Abang menjelaskan, Abang sapa dulu para sobat olahraga yang ada di Indonesia ini, Bang. Baik, terima kasih Bang Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga, salam sehat bagi kita semua. Salam olahraga. Baik, tadi yang Bang Vicky sampaikan terkait masalah dana hibah untuk KONI DKI Jakarta. Pertama kami sampaikan bahwa KONI DKI Jakarta ini adalah anggarannya dari dana hibah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang setiap tahun kita mengajukan proposal terkait anggaran KONI melalui Pak Gubernur, tapi SKPD yang ditunjuk sebagai koordinatornya adalah Dinas Olahraga. Jadi kita setiap tahun itu selalu mengajukan proposal untuk dianggarkan ke dana hibah Pemprov DKI Jakarta setiap tahun, karena KONI itu tidak mempunyai anggaran tersendiri, gitu Bang Vicky. Ya mungkin Abang bisa jelaskan mekanismenya seperti apa, karena kan dana hibah ini kan sangat seksi, Bang, Iya. di publik kan. Nah, bagaimana mekanismenya supaya dana hibah ini bisa teralokasikan dengan baik gitu. Baik, terima kasih Bang Vicky. Terkait masalah alokasi maupun cara penganggaran dana hibah itu, tadi yang kami sampaikan bahwa kita KONI DKI Jakarta untuk mendapatkan dana hibah dari Pemprov DKI, kita selalu mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai kebutuhan ini, tapi nanti akan cek kembali atau akan dipelajari kembali oleh Dinas Olahraga, dan nanti Dinas Olahraga sendiri umpamanya yang menetapkan besaran yang disetujui oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta berapa gitu, sesuai dengan pemeriksaan atau umpamanya cross check dari Dinas Olahraga. Adapun umpamanya realisasi terkait pemberian dana hibah kepada atlet, kepada cabur, kepada semacam olahraga lah. Terkait masalah olahraga ini, khususnya kepada cabur-cabur itu, mereka nanti akan mengajukan juga proposal ke KONI DKI Jakarta
umpamanya mereka kalau ada melakukan event-event di cabur-cabur itu, karena kita tahu cabur-cabur di DKI Jakarta kurang lebih 60 cabur. Jadi memang semua cabur-cabur ini akan dialokasikan anggarannya dari KONI. Jadi biar bagaimanapun KONI ini adalah sebagai induk olahraga cabur-cabur ini. Makanya setiap mereka melakukan event-event, mereka meminta atau mengajukan proposal atau permohonan kepada KONI. Adapun KONI nanti pada saat dari cabur ini istilahnya mengajukan permohonan anggaran, tapi tetap kita juga umpamanya dari KONI sendiri melakukan cross check juga. Istilahnya kira-kira sesuai kemampuan anggaran. Berapa sih umpamanya yang akan diberikan kepada cabur mana gitu, Bang Vicky, itu Bang. Ya baik sobat olahraga, bahwa memang tidak mudah untuk mendapatkan dana hibah Bang ya, Iya, harus betul. hati-hati juga Bang ya. Nah Bang Dame ini adalah sosok mantan sekretaris DPRD DKI ya. Iya. Beliau ini sosok birokrat yang teliti dan paham administrasi keuangan daerah ya. Iya, Jadi betul. Bang Dame ini paham sekali bagaimana mekanisme pengalokasian dana hibah untuk KONI DKI Bang ya, untuk para atlet Bang ya, supaya tidak terjerat masalah hukum Bang ya. Iya, betul. Nah Bang, Sobat TRM juga Sobat Robat Olahraga juga ingin tahu standar pelayanan keuangannya seperti apa Bang ya, untuk dana hibah ini. Standar pelayanan keuangannya itu tetap kita mengacu kepada aturan yang ada. Nah, contoh umpamanya setiap atlet atau cabur-cabur ini umpamanya mengajukan permohonan bantuan kepada KONI, tetap kita umpamanya mengacu kepada aturan. Maksudnya di situ setiap penggunaan dana hibah itu harus umpamanya sesuai dengan aturan yang berlaku terkait umpamanya masalah pertanggungjawaban SPJ-nya, umpamanya pertanggungjawaban terkait apapun umpamanya yang mereka lakukan, bukti-buktinya itu harus ada, karena memang berbagaimana dana hibah ini dari Pemda DKI dan pertanggungjawabannya pun harus sama umpamanya seperti pertanggungjawaban APBD DKI gitu, Bang Vicky. Proses permohonannya berapa lama Bang? Proses permohonan untuk umpamanya dari cabur-cabur itu ke KONI, tadi kami sudah ada rapat dengan pengurus-pengurus KONI untuk ke depan itu ditargetkan paling enggak 1 minggu itu sudah ada harus umpamanya semacam paling enggak tindak lanjut daripada permohonan mereka. Tindak lanjutnya itu antara lain bahwa kita harus bersurat secara resmi Bang kepada si pemohon ini, biar umpamanya mereka pun tahu seperti apa sih umpamanya proses di KONI itu gitu Bang. Nah gitu. Ya baik Bang, ini ada pertanyaan dari teman-teman Sobat Olahraga di channel media sosial kita Bang. Mungkin bisa apa pertanyaannya? Nah ini ada yang nanya dari Sobat Olahraga, untuk honor dari Januari ini emang nggak masuk ya? Honor apa nih? Honor apa maksudnya ini? Honor atlet ya? Oh bicara honor atlet Bang. Nah, Untuk Januari ini ada nggak? Maksudnya gitu kali Bang. jadi memang baik, terima kasih kepada sahabat kita pecinta olahraga terkait masalah honor atlet ini. Sebenarnya sih setiap tahun itu di KONI itu sudah dianggarkan, tapi sampai sekarang terus terang sahabat olahraga ini untuk dana hibah 2022 yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk KONI sebesar 50 miliar. Sampai sekarang pun belum ada
istilahnya dikucurkan dari Pemda karena memang proses keputusan gubernur terkait pemberian dana hibah untuk KONI DKI Jakarta sampai sekarang masih berproses SK-nya itu Bang. Jadi mungkin karena anggarannya belum turun dana hibah 2022, memang sampai sekarang belum ada untuk realisasinya. Tapi sesuai dengan arahan dari Pak Ketua, kalau nanti itu anggaran sudah cair, anggaran hibah 2022 ini direncanakan akan ditindaklanjuti pemberian honor kepada atlet maupun official ya, apa istilahnya Pak? Nah, itu Pak. Prioritas lah. Nah, Oke, sahabat olahraga, ada lagi? Sambil menunggu Bang, kira-kira kendalanya apa Bang yang membuat lama birokrasi pencairan ini Bang? birokrasinya sih ya, kita kan istilahnya KONI ini adalah di bawah naungan Dispora ya. Iya. Jadi kami sudah koordinasi dengan Dispora, sampai sekarang masih berproses Kemgubnya itu. Ya mudah-mudahan dalam jangka waktu tidak terlalu lama bisa ditandatangani Pak Gubernur. Setelah ditandatangani Pak Gubernur nanti itu Kemgubnya itu, nanti kita dengan Dinas Olahraga akan membuat semacam MPHD. MPHD itu semacam MOU yang akan ditandatangani kedua belah pihak. Dan nanti setelah ditandatangani kedua belah pihak, dari Dinas Olahraga akan mengajukan SP2D atau pencairan anggaran itu melalui BPKD nanti gitu Bang. Jadi memang sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan itu, jadi memang ada beberapa SKPD terkait umpamanya pencairan dana hibah. Nah sekarang masalah Kemgubnya itu pun itu umpamanya harus beberapa SKPD untuk para peserta di sana Pak. Mulai dari Dinas Olahraga, mungkin dari Biro Umum, nanti baru masuk ke asisten, ke Pak Sekda, Pak Wagub, baru nanti sampai ke Pak Gubernur untuk ditandatangani. Jadi memang itulah kendala-kendala yang sekarang yang kita hadapi. Jadi memang kami sendiri juga pengen juga istilahnya ada semacam kebijakan terkait masalah KONI ini ke depan, biar umpamanya tidak terlalu lama untuk proses pencairan dana hibah ini. Karena kenapa? Karena umpamanya terus terang kita melihat sekarang Bang Piki, di KONI ini pertama kita harus membiayai termasuk semacam honor daripada seluruh karyawan, terus juga umpamanya atlet-atletnya maupun umpamanya dari cabur-caburnya. Jadi biar tidak terkendala terus seperti yang sekarang itu gitu. Jadi kami mengharapkan selaku bendahara umum di KONI ini kepada khususnya dari Dispora, jadi mungkin biar ada salah satu terobosan lah dibikin biar tidak terlalu lama prosesnya itu. Jadi akhirnya kadang-kadang teman-teman atlet maupun cabur-cabur ini istilahnya mereka tidak menunggu terlalu lama apa yang istilahnya mereka terima, haknya yang mereka terima. Dan di sini pun kita umpamanya terus terang kemarin kami waktu koordinasi dengan aparat pemeriksa terkait dana-dana hibah ini, ya kita di sini agak-agak kerepotan juga. Kerepotannya itu yang saya bilang mungkin gaji karyawan, terus juga kedua masalah tali yang ada di kantor KONI ini kan perlu umpamanya dari awal tahun itu kita harus umpamanya membayarkan itu. Kan gitu. Jadi itulah yang kita harapkan kepada teman-teman dari Dispora. Jadi biar umpamanya seperti apa sih umpamanya administrasi ke depan biar nggak terlalu lama pencairannya itu gitu Bang Piki.
Tapi intinya bisa Bang ya, birokrasi itu dipercepat ya? Bisa sih, jadi tergantung umpamanya ya dari niatan teman-teman itu. Terus yang kedua, kemarin sempat kami sampaikan ke Dinas Olahraga di Spora, bagaimana umpamanya setelah ditetapkannya nanti di APBD umpamanya contoh 2023, setelah ditetapkan APBD itu kan 1 bulan, diaturannya itu kan 1 bulan sebelum berakhir masa anggaran itu Bang. Iya. Nah APBD untuk tahun berikutnya itu sudah istilahnya ditetapkan. Betul. Dan itu nanti dievaluasi oleh Kemendagri. Maksud kami di situ, setelah umpamanya ditetapkan APBD untuk tahun berikutnya itu, ini sudah bisa berjalan loh gitu, proses SK-nya ini gitu loh. Nah, mungkin kalau umpamanya evaluasi dari Kemendagri itu, ya mereka kalau dilihat itu kebutuhan benar-benar yang sangat real di KONI, ya mereka juga mungkin tidak terlalu melakukan evaluasi terhadap anggaran KONI itu. Gitu. Jadi maksudnya situ kita bisa ini dulu sudah memproses SK ini gitu loh. Umpamanya kalau ya kita lihat 2022 ini sekarang sudah bulan Mei. Sebentar lagi Juni sekarang. Juni ya Bang Vicky ya. Sampai sekarang Belum ada. istilahnya belum ada. Nah, kadang-kadang ya kita selalu ditanyakan dari teman-teman atlet atau umpamanya dari cabur-cabur ini gimana sih? Jadi ya seperti apa mau kita bikin kan anggarannya belum turun dari hibah itu gitu loh. Nah, Dan kita ketahui bahwa percepatan birokrasi ini kan bagian dari program pemerintah juga Bang. Iya, betul. Presiden Pak Jokowi ya ingin supaya birokrasi kita ini lebih cepat, tepat, sesuai dengan aturan Bang. Iya, betul. Dan sehingga program-program tidak ada yang terganggu Bang. Oke Bang, kembali ke Sobat Olahraga. Ini ada pertanyaan dari Sobat Olahraga kita. Ini dari cabur biliar nih Bang. ya. Yang tadi ya, yang tadi yang nanya honor cabur biliar Bang. Nah, yang kedua ini target kerja KONI DKI dalam waktu dekat apa dan adakah event-event olahraga di DKI? Jadi event-event yang ada di DKI itu, jadi yang sudah mengatur itu semua kan dari cabur-cabur itu Bang. Jadi nanti dari cabur-caburnya ini istilahnya mengajukan event-event mereka kepada KONI. Jadi nanti KONI lah yang memfasilitasi dan istilahnya bekerja sama dengan cabur itu gitu Bang. Jadi memang untuk 2022 ini mungkin ada beberapa event-event yang akan dilakukan cabur-cabur itu gitu Bang. Baik Bang, kita kembali ke anggaran Bang. Karena anggaran ini seksi dan memang sangat ditunggu oleh teman-teman cabur Bang ya. Iya. Nah untuk tahun ini prioritas anggaran apa Bang untuk para cabur ini? Ini kan cabur sampai menunggu nih. Tahun ini akan diprioritaskan anggarannya untuk cabur mana Bang? Untuk berapa anggarannya gitu? Jadi yang tadi kami sampaikan itu anggaran yang diberikan hibah ke KONI DKI Jakarta itu adalah sebesar 50 miliar Bang. Jadi kalau kita lihat dari kebutuhan KONI ini untuk 2022, angka 50 miliar ini masih sangat minim lah, minim Bang kalau kita bilang ya. Karena memang kita itu umpamanya mengajukan anggaran kepada Pemda DKI itu adalah sesuai dengan usul daripada cabur-cabur kita ini. Jadi kita ini kan istilahnya sifatnya kayak menampung dan itu akan kita ajukan. Nah, setelah kemarin di ACC 50 miliar, nah inilah nanti yang akan dibagi istilahnya oleh KONI dan prioritas-prioritas yang mana dulu kan gitu Bang Piki. Terus yang kedua, kita sekarang lagi mencoba istilah koordinasi dengan cabur ini. Maksudnya setelah perubahan APBD ini, ya mudah-mudahan istilahnya Pak Gubernur maupun di legislatif, di DPRD, umpamanya apa yang kita ajukan dalam perubahan APBD 2022 ini bisa ditampung dan bisa disetujui, karena ini pun istilahnya untuk meningkatkan cabur-cabur
maupun atlet-atlet yang ada di DKI Jakarta gitu Bang Piki. Iya. Tadi menarik Bang, apa? Oh kembali lagi Bang, ada pertanyaan dari sobat olahraga. Ini ada yang bertanya, oh pengajuan anggaran untuk cabang olahraga baru. Ini bagaimana proses mekanismenya yang akan dipertandingkan untuk PON 2024 Bang? Nah ini udah pada nunggu teman sahabat olahraga ini Bang, terus cabur. Baik, Artinya kan perlu langkah-langkah ekstra cepat juga dari teman-teman KONI DKI kan? ya mungkin yang tadi istilah kami waktu kita rapat Ya. Bang Piki, ada mungkin olahraga junior lah yang istilahnya mereka ini baru dan itu umpamanya belum tercatat di KONI kan gitu Bang. Nah, jadi memang tadi kita udah sepakati, jadi tetap yang mereka ini kita akomodir, diakomodir paling nggak mereka untuk pengajuan anggaran itu, umpamanya tetap kita menyampaikan kepada yang baru ini seperti yang tadi Bang, mereka mengajukan membuat proposal kepada KONI, dan nanti KONI ini akan umpamanya menampung apalagi untuk 2024 ya Bang. Iya. Nah, mereka kalau ada event-event itu masih lama, tapi saran kita sekarang kalau umpamanya mereka mau ada event itu dari sekarang mereka sudah berkoordinasi dengan KONI, jadi pada saat mereka mengajukan anggaran jadi tidak terlalu susah nanti untuk merealisasinya gitu Bang Piki. Ya ada lagi pertanyaan dari sahabat olahraga? Belum ada. Baik, kembali ke anggaran Bang Dame, ini kan sangat menarik ya anggaran ini. Sangat dinanti juga oleh para cabang olahraga ya. Tadi Abang juga menyampaikan bahwa anggaran hibah yang tahun sekarang ini kan sangat Belum mencukupi untuk mengakomodir aspirasi di cabur. Nah ini ada upaya nggak Bang dari teman-teman KONI DKI supaya semua kebutuhan cabur ini bisa terpenuhi dengan menambah anggaran atau apa gitu? Jadi baik, terima kasih Bang Piki. Upaya kita sekarang sesuai dengan bidang perencanaan anggaran sama pengembangan olahraga di DKI, kan kita ada bidangnya nih, Bang Piki di KONI ini. Jadi tadi udah diinstruksikan juga sama Ketua Umum, jadi biar bidang ini berkoordinasi kepada cabur-cabur, kira-kira mereka ini kalau ada event atau umpamanya kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan, umpamanya tapi pada saat mungkin pembahasan perubahan APBD itu biasanya kan bulan September baru selesai. Jadi kami sudah sampaikan kalau bisa umpamanya kegiatan-kegiatan yang ada dari September sampai Desember itu nanti ya diusulkan aja kepada KONI, dan kita sebagian sudah ada yang masuk, umpamanya contoh dari bola voli mereka sudah ada mengajukan yang akan kita masukkan nanti di perubahan APBD. Terus juga catur kayaknya sudah mereka sudah mau mengajukan. Jadi saran kami silakan aja umpamanya berkoordinasi dengan bidang kita yang ada di KONI di sini. Jadi biar mudah-mudahan pada saat perubahan APBD nanti bisa dianggarkan di sana gitu Bang. Baik Bang, ini ada pertanyaan juga. Ini kan banyak teman-teman cabang olahraga, cabur yang kurang paham terkait mekanisme dana hibah Bang. Nah adakah program BIMTEK keuangan dari KONI mengenai dana hibah ini agar mereka itu paham mekanisme dana hibah ini gitu? Baik, terima kasih. Jadi
sudah ada direncanakan di bidang sekretariat kita. Jadi contoh umpamanya terkait masalah SDM kita di sini, umpamanya mereka nanti mau kita ajukan biar mereka umpamanya mengikuti kalau ada diklat atau BITEK yang kayak tadi, dan program itu juga nanti sudah ada di 2022 ini. Jadi mungkin kalau secara keseluruhan untuk membuat BINTEK untuk teman-teman cabur ini, tapi memang belum ada di 2022. Tapi kalau ada umpamanya teman-teman cabur ini yang ingin mengikuti BINTEK, nanti bisa diajukan ke KONI. Nanti biar KONI umpamanya berkoordinasi dengan instansi luar. Kan sekarang banyak tuh Bang, istilahnya dari universitas atau dari lembaga mana umpamanya yang melaksanakan terkait BINTEK khususnya masalah dana hibah, bisa nanti kita mengikutkan mereka gitu Bang Vicky. Artinya ada lah program itu nanti Bang ya? Ada Bang. Iya. Oke Bang, ini kembali ke KONI DKI. Kita kan mempunyai visi misi ini kan menuju Jakarta menuju pentas dunia Bang ya? Iya. Nah melalui yang ingin saya tanyakan ini, transparansi anggaran dana hibah seperti apa yang akan dibangun di KONI DKI Bang? Supaya visi misi ini bisa kita capai itu. Terkait masalah transparansi itu sebenarnya sudah lebih dari transparansi. Karena anggaran KONI Bang Vicky sekarang ini itu diaudit oleh BPK. Diaudit oleh mungkin inspektorat. Nah, jadi kalau umpamanya ada pun hal-hal yang istilahnya tidak sesuai dengan aturan penggunaan anggaran KONI itu, akan ada umpamanya temuan dari auditor. Jadi itu sudah melebihi dari transparansi. Jadi kalau umpamanya kita setiap tahun umpamanya atau setiap bulan membuat cash outnam, kita khususnya di bendahara, dan setiap bulan juga kita membuat semacam realisasi anggaran Pak, umpamanya terkait dengan anggaran KONI ini, dan ini selalu kita laporkan umpamanya ke Ketua Umum bahwa realisasi anggaran kita ini untuk bulan ini adalah sebesar ini gitu Bang. Dan yang perlu dipahami oleh teman-teman cabur-cabur ini maupun atlet-atlet yang lain, bahwa anggaran KONI ini setiap tahun adalah diaudit oleh BPK. Kayak kemarin ada umpamanya hasil audit BPK itu ada administrasi ini kurang bagus, ini kurang bagus. Nah ini yang kadang-kadang perlu juga ditindaklanjuti oleh teman-teman cabur ini. Contohnya gini Bang, cabur umpamanya mengajukan bantuan ke KONI. Nah pada saat pertanggungjawaban itu, umpamanya padahal dari bagian audit internal kita sudah ada standar umpamanya apa sih yang mereka pertanggungjawabkan terhadap SPJ bantuan ini. Nah kadang-kadang dari teman-teman cabur ini sesuai dengan apa sih namanya, saya mendapatkan hasil-hasil rapat atau masukan. Jadi ada sebagian teman-teman cabur ini istilahnya kurang memberikan perhatian terhadap pertanggungjawaban anggaran itu gitu Bang. Dan akhirnya itu nanti akan bermasalah kepada kita umpamanya KONI kalau ada pemeriksaan gitu Bang. Umpamanya contoh ada salah satu cabur mereka mau ada event di luar DKI. Nah mereka mengajukan proposal lah bantuan kepada KONI. Nah di situ umpamanya di rincian mereka kan pembelian tiket sekian, umpamanya hotel sekian, terus umpamanya transportasi lokal sekian. Nah kadang-kadang ini umpamanya tiket itu kan wajib hukumnya karena itu sifatnya at cost. At cost itu umpamanya kan harus kita pertanggungjawabkan satu persatu nih.
Nah kadang-kadang ini ada yang kelewat lah atau umpamanya mereka tidak melampirkan itu. Nah kadang-kadang ini efeknya itu nanti sampai pada saat pemeriksaan BPK atau umpamanya inspektorat. Nah ini mana? Ini kan ad cost, kan dibilang gitu Pak Piki. Ini mana nih tiketnya? Ini mana nih ini apa kwitansi hotel? Padahal harus ada kan gitu. LPG-nya lah ya. Jadi inilah semacam himbauan kami kepada teman-teman cabur ini pada saat umpamanya mendapatkan bantuan dari KONI, kalau itu bersifat ad cost, umpamanya tolonglah dilengkapi pertanggungjawabannya itu. Dan akhirnya nanti kita juga pada saat menghadapi teman-teman auditor itu nggak terlalu capek untuk mengurusi umpamanya pertanggungjawabannya gitu Bang Vicky. Jadi ini pesan penting nih buat teman-teman cabur nih dari Bendahara Umum KONI DKI ya, supaya prosesnya lebih cepat dan lebih baik lah gitu kan. Ini ada satu pertanyaan lagi Bang dari Sobat Olahraga. Cabang olahraga non prestasi seperti skateboard apakah bisa dapat bantuan dana dari KONI Bang? Sebenarnya itu Bang yang kami bilang tadi, setiap umpamanya olahraga itu di bawah KONI DKI Jakarta ataupun di luar KONI DKI Jakarta, karena kalau kita lihat nantinya kan semua cabang-cabang olahraga itu termasuk skateboard itu nanti kan akan dipertandingkan juga kan gitu pada saat event-event apa kan gitu Bang. Jadi mereka nggak apa-apa kalau umpamanya mengajukan umpamanya bantuan ke KONI, tapi yang kami sampaikan tadi belum tentu umpamanya semua yang mereka ajukan itu disetujui gitu. Karena yang paling penting sesuai dengan kemampuan anggaran KONI sendiri gitu. Artinya KONI DKI akan mengakomodir lah semuanya. Akan mengakomodir. Karena tidak ada tebang pilih lah Bang ya. Tidak. Tinggal nanti disesuaikan dengan anggarannya. Iya betul. Ini tadi ada juga yang menanyakan kalau ada laporan nih Bang, temuan-temuan misalnya mengenai anggaran ini nggak tepat, itu bisa disampaikan melalui mana gitu? Istilahnya yang berhadapan cara pemeriksaan gini, kalau umpamanya terkait masalah anggaran, kita ini umpamanya KONI di bawah Dispora. Ya. Jadi nanti dari auditor itu memeriksa Dispora. Nah dari Dispora itu diperiksalah terkait masalah hibah ke KONI DKI Jakarta. Nah habis itu kita umpamanya memberikan semua pertanggungjawaban sesuai permintaan mereka, dan umpamanya kalau teman-teman mau melihat terkait hasil temuan-temuan itu ya mungkin berkoordinasi dengan Dispora Bang, karena itu ada yang bersifat rahasia, karena kalau umpamanya LHP laporan hasil pemeriksaan itu maupun BPK maupun inspektorat itu belum bisa dipublikasikan kepada semua teman-teman cabur maupun kepada masyarakat. Kalau umpamanya mau dilihat kalau mereka mau lihat biasanya kan contoh BPK kemarin hari Selasa BPK itu kan sudah menyerahkan LHP laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pak Gubernur maupun ke Ketua DPRD, ke DPRD. Nah setelah mereka menyerahkan LHP itu, biasanya berapa bulan setelah itu langsung dipublish di YouTube daripada atau di webnya BPK itu. Nah kalau mau lihat di sana silakan dicek. Gitu. Tapi kalau umpamanya masing-masing ada yang umpamanya mau lihat ke KONI ataupun ke Dispora, ya mungkin silakan aja berkoordinasi dengan Dispora gitu Bang. Ya artinya KONI DKI
terbuka lah Bang ya. Terbuka, Kritik terbuka. dan masukan, dan Iya. kita juga KONI DKI juga akan mempublish semua kegiatan Iya, maupun betul. anggaran yang digunakan Bang ya. Iya. Tidak ada yang ditutupi lah Bang Iya, ya. jadi jangan ini Bang Biki, jangan umpamanya kami ini kan istilahnya mungkin nggak tahu Bang Biki, kalau kami sini bendahara umum kan dilantik baru bulan April ya? Iya, Bang segitu. April, kita dilantik di bulan April. Nah, kadang-kadang ada kita mendengar selintingan bahwa KONI DKI Jakarta itu adalah tempatnya kayak bancakan duit-duit ini kan, itu nggak benar itu. Itu terus terang setelah kami masuk di KONI ini, kami mempelajari bahwa istilah anggaran KONI itu adalah terbuka, transparan, dan itu yang kami bilang tadi, yang paling penting itu diaudit oleh aparat penegak auditor, BPK maupun inspektorat. Kalau BPK itu kan istilahnya kalau melihat istilah suatu anggaran itu benar-benar sudah real itu. Jadi tidak ada di sana yang dimain-mainkan terhadap masalah anggaran gitu Bang Vicky. Jadi tidak ada tuh bajakan-bajakan ya. Nggak ada bacakan. Itu hoak Bang ya. Hoak itu, aduh. Artinya semua bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Saya selaku bendahara umum, saya baru kurang lebih 3 bulan di sini, ya kami juga menyampaikan pokoknya pengeluaran uang, realisasi uang yang ada di KONI ini, anggaran KONI harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan semua untuk cabang olahraga Bang. Iya, Untuk betul. kemajuan atlet DKI Bang ya. Atlet DKI yang kita prioritaskan gitu. Oke, di closingnya Bang kita minta Siap. Bang memberikan tips-tips lah kepada para cabur mengenai dana hibah ini. Pesan-pesan apa yang Abang sampaikan untuk para atlet, pelatih, dan pengurus cabang Jakarta, cabang cabur DKI lah. Baik, makasih Bang Piki. Kami selaku bendahara umum KONI DKI Jakarta sangat mendukung istilahnya semua kegiatan cabur-cabur ini maupun atlet-atlet yang ada di DKI. Mari kita semangat, mari kita maju biar atlet DKI Jakarta tambah berkembang, tambah berprestasi ke depan. Dan adapun umpamanya terkait masalah anggaran hibah, untuk kedepannya kita selalu berjuang dan istilah berkoordinasi kepada eksekutif maupun legislatif biar seluruh anggaran KONI yang kita butuhkan bisa ke depan direalisasikan. Itu. Terima kasih Bang Vicky. Terima kasih Bang Dame yang telah hadir di acara OPJ, Obrolan Prestasi Jakarta Ya. KONI DKI siang ini. Oke, sahabat olahraga, terus saksikan program OPJ ini setiap Kamis jam 2 dengan narasumber dan tema-tema yang menarik. Dan jangan lupa di-follow juga IG dan YouTube-nya. Saya sebagai host mohon pamit. Selamat siang dan sampai ketemu lagi. Salam olahraga. Jaya. Jaya.